Pada suatu pagi yang cerah di hutan yang rindang, seekor kura-kura bernama Kuki dan seekor tupai yang lincah bernama Tito duduk di bawah pohon mangga yang besar. Mereka berdua adalah sahabat baik yang selalu bersama-sama mengalami. Baik lur, kita lanjutkan videonya. Kali ini kita akan membuat video animasi alur cerita menggunakan Canva dan dibantu ChatGPT. Seperti apa dan bagaimana caranya? Langsung saja kita ikuti tutorialnya. Langkah yang pertama, seperti biasa, kita masuk ke Google Chrome, ketik ChatGPT. Untuk yang pertama kita menggunakan tool ChatGPT, kemudian yang kedua kita akan menggunakan Canva. Kemudian yang ketiga kita akan menggunakan Liapik sebagai alat untuk membuat bergeraknya atau animasinya, dan yang keempat kita akan menggunakan CapCut yang digunakan untuk mengedit videonya. Baik, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ChatGPT untuk membuat alur ceritanya. Kita masuk ChatGPT. Bagi yang baru menemukan aplikasi ini, silakan login menggunakan akun Google dan ikuti tahapan-tahapannya. Silakan ketikkan di sini untuk perintah atau promptnya. Ini sudah saya buatkan di sini, sudah saya ketikkan, buatkan cerita tentang kura-kura dan tupai mengikuti lomba lari. Dan oleh ChatGPT sudah langsung dijawab sampai beberapa paragraf ke bawah, dan ini akan saya copy. Kita copy, kemudian saya pastekan ke notepad. Nah, seperti ini ya, seperti ini, kita lebarkan ya. Nah, ini beberapa, dan ini nanti akan kita bacakan sebagai pengisi suaranya. Kita bacakan langsung untuk mempercepat monetisasi. Kemudian yang berikutnya, kita akan langsung ke Canva untuk membuat gambarnya. Hasil pencarian yang paling atas, silahkan diklik ya. Di sini sudah muncul halaman beranda dari Canva. Kemudian silakan untuk di template-nya kita akan menggunakan ukuran video yang rasionya landscape. Kita sudah masuk di canvas dari Canva ini. Kemudian kita akan memilihkan background yang ada di sini ya. Kita akan membuat background-nya atau langsung saja ke elemen di sini. Silakan nanti dicari-cari di sini di elemen ini. Silakan ditulis background forest, atau di sebelah sini ya, ini ya, background forest. Kemudian kita pilih di sini, cari yang paling bagus ya. Misalkan di sini ini kita gunakan yang ini aja ya, ini ya. Yang pertamanya ini. Kemudian untuk berikutnya kita tambahkan lagi untuk ya seperti ini. Kemudian kita akan berikan karakternya, yaitu di sini adalah kura-kura dan tupai ya. Silakan tulis di sini kura-kura dalam bahasa Inggris itu turtle ya, atau tupai dalam bahasa Inggris. Cari yang paling cocok dan paling lucu, misalkan ini. Nah, ini sudah seperti ini ya. Kemudian ini kita balik menjadi kayak gini. Kemudian kalau terlalu besar dikecilin. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan mengambil turtle ya. Kemudian kita enter. Kita cari gambar kura-kura yang paling bagus. Nah, yang paling bagus misalkan pakai ini ya. Kemudian ini kita balik lagi menghadap ke kiri. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ini ada kura-kura, karakternya kita besarkan dikit. Kemudian setelah itu kita masuk ke layer yang kedua. Nah, ini masih menggunakan karakter yang kedua ya. Ini tetap menggunakan ini ya. Ini sebagai karakternya, yaitu kura-kura. Dan satu lagi kita akan menggunakan squirrel tadi ya. Squirrel. Nah, ya, cari yang paling bagus ya. Ya, seperti ini. Kita belokkan. Nah, kemudian kita kecilkan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya ke sini, mencari yang squirrel yang run ya, yang berlari ya, yang berlari atau yang jump ya, atau yang melompat ya. Ini ya. Ini kita balik seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kemudian kura-kuranya yang lari, run. Ini, nah seperti ini. Seolah-olahnya adalah latihan berlari ya. Ya, kemudian berikutnya kita langsung ke video yang keempat ya, seperti ini ya, gini ya. Kemudian berikutnya ya, ini dipakai lagi tidak apa-apa ya. Kemudian mungkin binatang lainnya seperti monyet di atas. Nah, seperti ini ya. Baik lur, ini sudah jadi, per video sudah ada gambarnya.
Dan kita akan untuk berikutnya kita akan mendownload ya. Ini kita download satu persatu ya. Kita download ya. Ini halaman 1 tapi di sini menggunakan PNG ya, jangan menggunakan MP4. Nanti kita akan menggunakan Lipix untuk membuat animasi bergeraknya ya. Nah, seperti itu. Kemudian download. Oke, kita tulis di sini H1 misalkan gitu ya, hasil 1. Baiklah, semua gambar sudah kita download. Kemudian langkah berikutnya kita akan masuk ke aplikasi berikutnya ya. Di paling atas diklik lagi. Ya, ini sudah masuk ke Liapix Converter. Kita silang di sini. Kemudian di tanda plus diklik ya. Ini sudah masuk di Liapix. Silakan untuk login menggunakan akun Google ya, apabila ini baru pertama kali untuk membuka Liapix-nya. Langsung kita tambahkan di sini. Kita akan menambahkan satu persatu ya. Kita tambahkan yang H1 dulu yang sudah hasil downloadan dari Canva tadi. Kita open. Ya, ini sudah proses. Ya, ini sudah. Kemudian kita bisa mengaturnya ya. Di sini kita akan menggunakan ya seperti ini sekitar 5 detik ya. Ini 5 detik. Kayak gini, jadi ada gerakannya 5 detik seperti ini ya. Kemudian kalau sudah kita langsung download. Kita bisa merubah di sini ya untuk gerakannya. Silahkan dirubah di sini. Saya menggunakan yang ini ya. Atau kalau menggunakan yang naik turunnya ada di sini. Ini bisa kita style di sini untuk pergerakannya yang lebih agresif lagi, atau menggunakan yang ini untuk menengahkan ya. Tengah ya, seperti ini. Kalau enggak ya sudah, kita cukup seperti ini aja ya. Kemudian langkah berikutnya langsung kita akan klik yang tanda panah ke kiri ini. Kemudian kita akan download. Caranya kita klik yang simbol share ini ya. Kita klik aja, maka nanti akan muncul petunjuk untuk proses siap downloadnya ya. Nah, kemudian kalau sudah, ini sudah siap untuk di download, kemudian kita download menggunakan MP4. Kita klik MP4. Kemudian kalau sudah, langsung di save. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Ya, sudah jadi. Kemudian untuk gambar berikutnya silahkan caranya sama seperti tadi ya. Langsung ini yang H1 tadi sudah jadi dan sudah bisa diedit nanti ya. Langsung kita masukkan satu persatu. Nah, sekarang yang H2 masukkan ya. Kita open. Ya, sudah jadi. Kemudian berikutnya kita akan nambah lagi ya. Ini sudah ya, ini sudah. Untuk yang gambar yang kedua sudah jadi. Tambahkan lagi untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga kita klik di sini, kemudian kita open. Kemudian gambar yang ketiga. Ya, ini gambar yang ketiga ya. Sudah, kemudian untuk mendownload ini kita klik sebelah kiri ini atau panah kiri, kemudian klik pada simbol share atau icon share, biarkan untuk proses terlebih dahulu baik 100% dan baru kita download ke MP4 dan save. Kita lihat di sini yang sudah terdownload ini ada H4, ada H3. Nah, ternyata H2-nya belum ya. H2-nya belum, kita langsung ke sini lagi, kita tambahkan untuk H2 dulu atau H1, H2 ya. Klik H2, kita open. Kemudian kita klik share. Nah, kemudian kalau sudah, kita langsung klik MP4 dan save. H2 sudah, H3 sudah, H4 sudah, satu lagi ya, itu H1-nya malah belum ya. Kita tambahkan aja di sini untuk H1, klik. Kemudian open lagi.
Ya, sudah. Kemudian kita langsung klik yang ini untuk proses downloadnya. Baik lur, kemudian kita langsung klik MP4 untuk download dan save. Baik lur, ini sudah selesai semua hasil downloadnya, H1, H2, H3, dan H4 ya. Kemudian langsung saja kita akan masuk ke aplikasi yang berikutnya adalah menggunakan CapCut untuk proses editingnya. Ya, ini adalah tampilan dari CapCut. Dan kita akan mengambil atau menaruh di bagian sini ya. Klik pada media, kemudian ada plus import ini kita klik aja. Nah, kemudian yang tadi kita ambil ya, tadi ada berapa? Ada H1, H2, H3, dan H4 ya. Kita ambil satu. Ya. Kemudian kalau sudah kita open. Dan untuk berikutnya kita akan meletakkan gambar-gambar ini di sebelah sini ya. Ini. Kemudian di sebelah sini kita urutkan H1, H2, H3. Dan kita coba dulu kita gerakkan ya. Nah, ternyata sudah bagus ya di sini ya. Jadi setiap ini ada 5 detik. Untuk proses berikutnya kita akan memberikan efek suara atau disebut sebagai voice over. Nah, untuk voice overnya kita bisa menggunakan TS atau text to speech bisa ya. Atau bisa juga menggunakan suara kita sendiri. Kalau misalkan kita ingin lebih mudah monetisasi, kita menggunakan suara kita sendiri ya, daripada menggunakan TTS atau text to speech. Dan saya akan merekam dulu untuk kita letakkan di sebelah sini ya. Jadi untuk merekam kita langsung ke bagian script yang sudah kita buat ini. Silakan untuk ini merekam sendiri dengan suara kita sendiri seperti ini ya. Baik lur, di sini voice overnya sudah saya letakkan di timeline yang ada di bawahnya gambar ya. Jadi ini sudah saya sesuaikan antara gambar dengan suara, ini sudah sesuai. Ini sudah ya. Kemudian kita coba untuk memplay ya. Pada suatu pagi yang cerah di hutan yang rindang, seekor kura-kura bernama Kuki dan seekor tupai yang lincah bernama Tito duduk di bawah pohon mangga yang besar. Ya, seperti ini. Kalau kita misalkan ingin membuat animasinya lebih lagi, silahkan untuk diklik di animation di sebelah sini. Kemudian dicari aja di sini yang sekiranya bisa kita gunakan ya. Baik lur, ini sudah jadi antara voice over dan juga gambarnya sudah sesuai. Dan bisa kita coba untuk kita play ya. Pada suatu pagi yang cerah di hutan yang rindang, seekor kura-kura bernama Kuki dan seekor tupai yang lincah bernama Tito duduk di bawah pohon mangga yang besar. Mereka berdua adalah sahabat baik yang selalu bersama. Ya, baik. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat subtitlenya atau tulisannya di bawah ya. Caranya adalah kita klik pada teks bagian atas ini, kemudian ada default tag ini kita tarik aja ke sebelah sini ya. Kita taruh sebelah sini. Nah, udah. Kemudian di bagian kiri ada auto caption. Itu kita klik. Kemudian kita rubah dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau sudah langsung kita, ya ini sudah jadi. Tinggal kita akan sesuaikan dengan gambarnya. Kita coba untuk lihat di sini ya. Mungkin ini perlu kita rubah untuk bentuk hurufnya. Silakan untuk dicari yang paling sesuai ya. Atau ukurannya kalau terlalu kecil bisa dibesarin. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, segini cukup. Silakan untuk dikreasikan. Itu tulisannya warnanya putih sama pink ya. Silakan untuk dicari di sini mungkin ada warna yang sesuai, silakan untuk digunakan ya. Misalkan atau ini atau yang ini ya, seperti itu, atau yang ini silakan aja untuk dicari yang paling cocok atau paling sesuai. Kita gunakan yang kuning aja, jelas ya. Ya, kemudian kita coba untuk play apakah sudah sesuai dengan antara teks dengan gambar sudah sesuai. Pada suatu pagi yang cerah di hutan yang rindang. Yang ini kita hilangkan biar tidak muncul tulisannya lagi ya. Pada suatu pagi yang cerah di hutan yang rindang, seekor kura-kura bernama Kuki dan seekor tupai yang lincah bernama Tito. Ya, di sini kayaknya kurang pas. Kita paskan di sini ya, yang ini. Ini kurang, kita geser ya, kita geser. Baiklah, sudah selesai. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita download ya. Kita ekspor ya, kita ekspor, kita klik aja di ekspor ini, kemudian kita kasih judul di sini adalah animasi Liapix. Kemudian kalau sudah langsung kita ekspor. Pada suatu pagi yang cerah di hutan yang rindang, ini dia hasilnya. Seekor kura-kura bernama Kuki dan seekor tupai yang lincah bernama Tito duduk di bawah pohon mangga yang besar. Mereka berdua adalah sahabat baik yang selalu bersama-sama mengalami petualangan di hutan. Suatu hari
Kuki dan Tito mendengar kabar tentang lomba lari yang akan diadakan di hutan. Lomba itu diselenggarakan untuk semua hewan di hutan. Baiklah, sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini membuat animasi alur cerita dengan menggunakan Canva dan dibantu oleh ChatGPT dan juga Liapik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.